Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Saya Chandra Novita, sungguh bersyukur pagi ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami masih diberikan nafas baru. Salah satu berkat di antara banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami masih memiliki kesempatan memohon ampun, belajar, memperbaiki diri, diberkati dan menjadi berkat. Jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sucikan hati kami untuk dapat memahami dan melakukan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saat ini kita berada pada masa Advent yang merupakan masa persiapan rohani untuk menyambut Kristus. Di Advent minggu ini memiliki makna sukacita di tengah masa pertobatan. Perkenankanlah saya mengambil tema menjaga sukacita. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami hilang mood di pagi hari? Apa yang akan terjadi dalam satu hari itu? Bisa jadi seharian sukacita kita hilang. Bagaimana jika sukacita itu hilang dari diri kita? Tak terbayang betapa muramnya kita menjalani hidup. Momen perayaan kelahiran Yesus tiap tahun dapat kita gunakan untuk membangkitkan sukacita. Bagaimana agar sukacita senantiasa hadir dan kita alami? Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sangat tegas sekali kita ditekankan untuk bersukacita. Sukacita sesungguhnya adalah yang berfokus kepada Allah, bukan karena lingkungan sekitar. Ayat ini merupakan contoh kondisi yang sesungguhnya sulit bagi Rasul Paulus untuk bersukacita. Bagaimana tidak? Saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara, teraniaya, dan menghadapi bermacam ancaman. Namun, tetap memberi dorongan kepada jemaat Filipi untuk senantiasa bersukacita dalam kesukaran hidup mereka. Sukacita yang berfokus pada Allah inilah membuat kita meyakini bahwa masih dan selalu ada harapan. Hal lain yang menghalangi sukacita adalah rasa khawatir yang berlebihan. Khawatir akan masa depan, khawatir akan segala sesuatu yang bahkan belum terjadi. Mengantisipasi segala kemungkinan dan mempersiapkan menghadapi ketidakpastian itu harus. Tetapi, terlalu berpikir dengan berlebihan akan membuat kita justru fokus pada kekhawatirannya. Takut, terlebih waktu kita bisa habis untuk memikirkan tanpa berbuat apa-apa. Ada satu istilah, janganlah membuka payung kecuali hujan turun. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan Matius 6 ayat 34 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, lakukanlah sesuatu yang bisa Anda kerjakan sekarang dengan baik. Serahkan hasilnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sukacita juga datang dari rasa bersyukur. Syukuri apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melakukan hal baik untuk kebahagiaan orang lain juga dapat menimbulkan sukacita. Ada sebuah cerita yang barangkali pernah Bapak, Ibu, Saudara dengar. Kisah balon sukacita. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak. Dia membawa balon dan membagikan kepada semua muridnya untuk ditiup dan dituliskan nama mereka masing-masing pada balon tersebut. Selanjutnya, sang guru memberi aba-aba kepada anak-anak untuk melemparkan balon tersebut ke tengah-tengah ruangan. Guru itu bergerak untuk mencampur semuanya. Lalu anak-anak diberikan waktu 5 menit untuk menemukan balon atas nama mereka sendiri.
Dengan panik dan berlarian ke sana kemari, mereka tidak mampu menemukan balon bertuliskan nama mereka. Kemudian, sang guru meminta mereka untuk mengambil balon yang paling dekat dengan mereka dan memberikannya kepada teman yang namanya tertulis di situ. Hasilnya, tidak berapa lama semua anak telah memegang balonnya sendiri. Guru bijak lalu berkata kepada anak-anak ini, "Balon-balon ini seperti kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukannya ketika dirimu hanya mencari milikmu sendiri. Tapi, jika kita peduli dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus, sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Bapa sumber segala kebaikan, terima kasih atas damai sejahtera dan sukacita yang Kau berikan. Kami yakin sesungguhnya Kau telah berikan itu secara berlimpah dalam hati kami. Namun kadang sukacita itu terbenam karena rasa khawatir kami, rasa kurang bersyukur, bahkan kami kadang sangat lama larut menikmati duka cita kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan lebih belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segalanya. Sehingga ketika saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, apapun bentuk pergumulan itu, kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan ada dan Tuhan melihat. Karena Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya Allah, sumber sukacita kami akan belajar untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Kejadian-kejadian yang mengecewakan seharusnya kami sikapi sebagai jalan kehidupan yang harus kami lewati. Karena dengan demikian kami diproses. Dan ketika sukacita kami hilang karena dosa dan pelanggaran kami, dengan pertobatan yang datang dari hati kami, kiranya membuat kami bersukacita karena masih diberi kesempatan lahir baru dalam pengampunan Sang Penebus. Ya Tuhan Sang Sumber Terang, limpahan berkat yang kami rasakan dalam hidup kami, kiranya memampukan kami untuk terus berbagi cahaya kepada sesama kami, sehingga kami tidak hanya tetap bersukacita, namun memancarkan keceriaan bagi sekeliling kami, dan nama-Mu makin dipermuliakan. Kini kami sadar bahwa sukacita itu pilihan, dan kami memilih untuk senantiasa menjaga sukacita dalam hati kami. Kami siap merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami alaskan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap tersenyum, dan berpikir positif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.